Silakan Alex. Oke, ya. Terima kasih Ibu Tina ya, Ibu Tina Pak David yang sudah yang open prayer. Tentu kita juga terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu semua selamat pagi yang bisa hadir. Kita duduk di sini karena kita tahu Steve dan Inge yang begitu setia kepada Tuhan, sehingga kita bisa ada tempat untuk bisa belajar lebih dekat dengan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk saling encourage, untuk mendapati berkat demi kita untuk mau memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Kita semua sukacita damai dalam Yesus Kristus. Amin. Kita juga sangat bersyukur ya, kita berkumpul bisa bersekutu ya untuk mencari Tuhan ya. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini saya diberi tugas oleh Steve dan Inge untuk membahas Kitab Yohanes 15, 1 sampai 12. Yang mana kita tahu Yohanes itu murid-murid Kristus, ada di antara murid-murid Kristus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus, Matius. Yohanes itu adalah rasul Kristus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu juga Yohanes itu juga yang menulis kitab di Alkitab Yohanes 2, Yohanes 3, bahkan juga Yohanes kita kenal juga yang menulis di Alkitab Wahyu yang saya dapat. Ya, kitab Wahyu. Ya. Yohanes ya. Enggak ada di sini. Ya, oke. Izin ya kita mulai, izin saya baca ayat Alkitab Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1. Oke. Yohanes 15 ayat 1. Oke. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi apa? 15. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9, perintah supaya saling mengasihi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, di ayat 10, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, terima kasih ya Steve, Inge yang telah memberikan kami tugas untuk membahas bersama ayat firman Tuhan ini. Saya minta tolong Ingrid yang lanjutkan. Thank you. Ya. Thank you Alex sudah dibacain. Waktu kita membaca ayat-ayat ini,
lihat konteksnya dan latar belakangnya supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi yang hadir hanya Tuhan Yesus dan ke-11 muridnya. Ini menceritakan tentang bagaimana murid-muridnya harus bergantung kepada Tuhan. Dalam perumpamaan atau kiasan ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Ini yang mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Yesus sebagai sumber hidup dan kasih-Nya. Bapa dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Allah mengharapkan agar kita semua berbuah. Ayat 2, dalam Allah mendisiplin dengan cara yang tidak berbuah dipotong, yang tidak benar-benar melekat pada rantingnya. Ini kalau dibilang dipotong, kita diproses ya. Proses yang kita hadapi adalah Tuhan ingin kita berbuah. Ini mengingatkan kita akan pentingnya relationship kita dengan Tuhan. Proses pembersihan tidak enak ya, harus tahan uji. Ya, karena itu kita harus belajar firman Tuhan supaya kita berbuah banyak. Di ayat ini adalah kata kiasan, artinya sebagai pengikutnya harus disiplin, taat akan firman-Nya, kasih-Nya, menuruti perintah-Nya, perintah Tuhan. Proses disiplin adalah untuk membentukkan karakter. Ayat 3, murid-murid Yesus telah dibersihkan karena mereka telah menerima ajaran-ajaran Yesus yang membebaskan mereka dari dosa dan hukuman. Ajaran-ajarannya yang telah disampaikan kepada mereka yaitu firman Allah. Firman Allah ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Ini di ayat di Matius 4 ayat 4. Selanjutnya ayat 4, ayat ini menjelaskan hubungan yang erat antara Kristus pokok anggur dan orang percaya sebagai ranting. Dalam kehidupan rohani, ranting tidak dapat menghasilkan buah jika terpisah dari pokok anggur. Demikian juga orang percaya tidak dapat berbuah rohani jika terpisah dari Kristus. Untuk dapat berbuah, orang percaya perlu tinggal dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Buah yang dihasilkan adalah buah roh. Adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayat 5, tinggal di dalamnya berarti hidup berdasarkan firman-Nya, bergantung dan berharap padanya. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sebagai orang percaya harus terus bergantung pada Yesus untuk kekuatan rohani dan buah yang banyak, agar tidak dibuang seperti ranting yang kering. Ayat 7 adalah bagian dari Alkitab yang berisi pesan tentang pentingnya tinggal dalam Yesus dan meminta apa saja yang diinginkan jika seorang tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya. Segala yang diinginkan akan diberikan. Dalam hal ini Bapa dipermuliakan melalui buah yang banyak, dan dengan demikian orang itu adalah murid-murid Yesus. Ya, firman Tuhan katakan di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 7 dan 8, ya ini sama ya. Perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9 sampai 12. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kita semua, pentingnya persekutuan yang erat dengan Yesus, membaca firman-Nya dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketaatan kepada perintah-Nya adalah cara kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam Yesus dan menghasilkan buah yang baik akan membawa sukacita yang penuh dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita semua.
ayat 12, ya inilah perintahku saya itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Tuhan Yesus, jadikanlah kami rantingmu yang selalu melekat kepadamu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang baik. Amin. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada ya? Amin, terima kasih. Ada yang mau nambahin? Yang ada pertanyaan, banyak guru-guru di sini. Oke, saya ingat, karena saya ingat sekali, waktu kita masih kecil, kakak kita semua, waktu saya masih kecil, itu kan papi saya kan kerja di perusahaan minyak. Papi saya selalu kerjanya di perusahaan minyak, terus seumur hidupnya, ganti-ganti gitu perusahaan minyak. Jadi kami tinggal di Sumatera waktu itu. Nah, setiap tahun, kita selalu, orang tua saya, papi mami saya selalu bawa kita cuti. Pertama, kita cuti ke Jakarta dulu, karena papi saya orang Jakarta, habis itu kita ke Bandung, karena mami saya kan orang Bandung. Nah, jadi satu kali pas cuti, saya ingat sekali, sampai hari ini saya ingat. Saya mungkin kira-kira umur 7 gitu ya. Nah, oma saya yang di Bandung itu, dia di belakang rumahnya itu punya kebun anggur. Nggak banyak, tapi dia punya kebun anggur. Jadi satu kali saya lihat, loh, kok semua rantingnya, daunnya digunting sama dia. Botak gitu kebun anggur. Saya sampai pikir, kenapa gitu, kan cantik, ada ranting, ada daun. Sekarang saya baru mengerti kenapa dia potong. Ya ini seperti firman Tuhan itu, dia harus dipotong. It looks so ugly, tapi harus diprune, harus dipotong, baru dia akan mengeluarkan buah yang banyak. Thank you Ingrid, Ya, Alex, betul, untuk Mel. sharingnya bagus banget. Thank Betul, you so Mel. much. Kita berarti diproses ya, Mel. Ya. Ya, ini Ada yang tambahin masih yang, ya. dikit ini. Biasanya itu pohon anggur itu adalah gambaran kalau dari Perjanjian Lama itu dari bangsa Israel biasanya, Iya. ya, bangsa Israel. Tetapi makanya Tuhan Yesus bilang, I am the true vine. Dia yang pokok anggur yang sebenarnya, bukannya Israel. Jadi percaya sama dia, cabang-cabangnya. Terus dia juga bilang kan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Kalau bahasa aslinya itu dibenerin. Jadi mungkin dia jatuh gitu loh. Itu kan banyak ranting-ranting gitu ya. Dia jatuh atau nggak bener-bener nempel sama dia, ditempelin balik gitu loh. Gitu di situ. Nggak, ini bukan yang dibuang nih. Ini kan, every in me that does not bear fruit, he takes. Tapi dia every branch itu yang masih nempel, tapi nggak bener gitu loh. Dibenerin. Dan kalau kita lihat ini prakteknya gitu lah ya juga. Ini sebenarnya pelajaran Kristen dewasa. Ya, sekarang kita lihat kan, setiap pohon yang telah berbuah banyak, misalnya ingat Steve, Pastor Liu, semua ini ya, kita semua di sini udah berbuah lah ya. Ya, udah berbuah sedikit banyak. yang banyak. Tapi masih dipotong. Pohon yang sudah banyak masih dipotong. Jadi berarti dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada aja yang problem apa gitu. Supaya apa? Jangan kita itu nyesel, jangan kita kesel-kesel gitu. Karena kelas. Iya, supaya naik kelas. Tuh, jadi makin lama makin kayak Alex, kunci bisa salah masuk gitu ya. Jadi kita tuh makin lama sedang dibersihkan supaya kita berbuat lebih banyak lagi. Kayak tadi kan, buah-buah Roh Kudus, tadi Ingrid kan bilang gitu. Misalnya kesabaran kan, panjang sabar. Mel, panjang sabar. Nah, kalau kita minta Tuhan kan, mintalah, maka apa saja yang engkau minta akan diberi kan. Kalau firman itu ada di mulut kita dan di dalam hati kita. Minta ada panjang sabar. Sebentar lagi kamu ketemu orang yang menjengkelkan. Terus remember what you ask. Gitu loh. Karena Tuhan sedang mengajar kita. Karena itu proses kan. Gitu. Ya itu aja tambahan di daerah situ tuh. Ya. Tapi good. Ingrid komplit. Kamu Ingrid udah. Thank you Suyang. Iya bagus. Oke, ini saya juga nambahinnya begini. Soal dipotong ya. Tadi nama saya disebut. Memang saya tadi juga bilang dari orang atas sampai orang ke bawah ya. Ini pengalamannya di gereja. Saya kemarin lagi bukan senior ini, kemarin Easter Fellowship ya.
Ya saya nggak sebut orangnya, tapi mungkin kalian bisa nebak. Seseorang datang pada saya. Pas Julio kayaknya ada di situ juga. Gitu. Steve, saya bisa ngomong sama kamu sebentar. Saya jawabnya apa? Saya bilang, tidak bisa. Sebab kalau saya bicara, kamu bicara, saya tidak serius jawabnya kepada kamu, pasti kamu sakit hati. Jadi ada orang yang ngajakin saya ngomong, tapi saya lagi sibuk. Saya datangnya untuk persiapan itu semua. Saya selalu diajak ngomong gitu. Saya bilang nggak bisa. Tapi ya, tadi dibilang dipotong. Saya sampai di rumah, sampai saya tuh cerita. Saya semua cerita sama Inga. Terus kita juga bicara banyak soal karakter manusia semua setiap orang itu. Aduh, saya bilang saya sampai di rumah atau kapan waktu di gereja juga merem gitu. Aduh, saya ini Tuhan berikan saya juga katanya kasih. Tuhan mengasihi saya. Saya mesti belajar kasih. Saya juga belajar juga self control. Itu ada self control di Bible juga. You know, saya ngomong nggak kasar, tapi kalau untung ya ini juga ada orang bilang ya untung Steve itu masih ada Inge. Itu saya masih bisa ngomong di rumah kayak begitu. Tapi tetap setiap dari kita kecil-kecil di dalam, saya sih ngomong memang berasa tuh itu yang mengganggu penghidupan kita. Janganlah kita bawa itu ke dalam acara kita hidup sehari-hari. Sebab itu membuat kita tuh jadi, tapi kalau kita udah bisa sadar, kita berbalik, Tuhan self control apapun, I think that's gunanya firman Tuhan. Tadi kan di sini bicarakan firman Tuhan is a tool for us untuk berbuah di dalam, untuk kita mengecek diri, untuk kita supaya di shape, nggak pernah habis. Saya cuma merasa ya orang seperti saya nggak pernah habis. Tapi tetap banyak orang tuh biarpun dia manis-manis, coba saya selalu bilang dalam hatinya ada apa. Baik, amin. Udah gitu aja. Thank you. Steve, Ya, thank you, Steve. Emang sih betul, selalu ada aja. Steve, halo, am I mute? Halo, kok Maybe kita I'm mute. dengar. Am I mute? Oke. No, Sebetulnya kasih itu memang nggak gampang. Perintahnya kasihilah musuhmu, bukan kasihilah temanmu. iya. Kalau kasihilah temanmu itu masih lebih gampang dimengerti. Kasihilah temanmu is one thing, kasihilah musuhmu. Ini yang paling susah. Sekarang memang kasih Tuhan itu adalah agape love. It's not just regular love. We don't have. Kita itu sebagai manusia sebenarnya nggak punya itu agape love. We don't have an agape love. What we have is the other kind of love. Love untuk family, love untuk friend, love untuk erotic or whatever in your. Tapi agape love itu hanya dari Tuhan. Memang kita harus minta dari Tuhan. And it's not easy. Apalagi kalau suruh ngasihin musuhmu yang selalu menyakiti. Gimana itu ceritanya? So it's very, very difficult. Iya. Ah, Ya betul, emang semua juga kita mesti minta sama Tuhan ya. Kalau izin saya, Pak, kalau menurut saya, kalau orang awam ini jawab pertanyaan dokter ini apa nih? Sorry. Linda. Boklang. Linda. Ya. Linda. Ya, maksudnya kasihilah musuhmu. Kalau untuk bagi saya yang orang baby Kristen ya, Me too. kasihilah kasihilah. Majulah, Lex, udah. Ya, Nggak, oke. udah bukan baby lagi kamu. Enggak. Masih minum susu. Kasihlah kamu. Maksud saya gini, kalau kita tidak mengasihi orang itu pun tidak tahu. Kalau kita maki dia, kita benci dia, orang itu pun tidak tahu. Itu kita mengampuni bukannya untuk dia, untuk kita punya Untuk diri, kita. supaya kita nggak sakit. Tapi jangan Oh, benci. There's no betul. way. Kalau Betul. benci kita rusak Betul. diri kita sendiri. Betul. Oke, Itu ya. one who suffer. Ya, jadi kita maksudnya saya kasihilah dia supaya kita tuh maafin dia karena dia nggak tahu atau dia nggak apa, dia cuma karakternya emang seperti gitu. Tuhan pasti robakan akan dia. Jadi kita punya hati nggak kayaknya keki ya kesel. Oke, thank you. Amin. 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 Boleh saya bicara? Ya, Tia. Tolong Ya, lebih dekat bilang kepada berbuah. mic-nya. Suara kamu kurang keras. Iya. Anak kerasinnya nggak tahu. Tambah hilang. Nggak ngerti kerasinnya yang mana. Kecil suaranya ya. Lihat apa? Itu Kejauhan. tulisan apanya? iPad ya? Atasnya dong. Pakai Nah, Kamu apa-apa pakai lah. phone Nanti atau coba pakai aja. iPad? laptop. Laptop. Ya, bagus itu. Ada volume dong. Jadi yang dibilang berbuah-buah. Misalnya gini, engkong saya dulu aktivis gereja Kristus Ketapang. Bapak saya melanjutkan ya, maksudnya jadi aktivis juga. Itu lilin terang pertama di gereja Kristus Ketapang, bapak saya yang untuk bantu orang meninggal bapak saya.
Terus ibu saya ya suka masuk paduan suara, kami berempat saudara juga masuk paduan suara. Nah, kemudian jadi setiap kami ini melayani Tuhan, seperti Irma, aku, Ci saya ya, semua melayani Tuhan. Bahkan Ci saya sekolah teologi. Kemudian anak-anaknya juga. Jadi Evelyn melayani, ya, cucu saya juga melayani. Apakah itu yang dibilang berbuah-buah? Maksud saya itu. Oke, ada yang mau jawab? Saya melihat ya. Seperti Om Tirta juga. Mertuanya kan pendeta. Istrinya melayani, anaknya melayani Tuhan. Cucunya jadi bisa bawakan firman. Apakah itu yang dibilang berbuah-buah? Oke, buah itu, kalau tadi yang dibilang karakter, godly karakter, buah itu cuma buah Roh Kudus. Itu salah satu dari buah yang dimaksudkan Tuhan di Yohanes 15 ini. Buah itu ada tiga golongan ya. Yang satu tadi buah Roh Kudus, yaitu Galatia 5:22-23, itu godly karakter. Kedua, pekerjaan baik. Nah, saya melihat pekerjaan baik itu seperti tadi, melayani Tuhan, karena Tuhan kan bilang kan di Efesus 2 ayat 10 ya, kalau nggak salah ya. Iya. Efesus 2 ayat 10, itu ada yang mau baca? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi buah itu pertama, godly karakter. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik. Ini dua. Lantas yang ketiga tuh memenangkan jiwa. Sebab sebelum Yesus pergi aja kan di Matius 28 ayat 19, ada yang mau baca? Matius 28 Ayat 19. ayat 19. Oh, ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi semua buah itu ada 3 golongan. Jadi kok buah Roh Kudus itu cuma golongan yang itu satu. Jadi saya bilang cuma kayak sepertiganya. Tapi kalau kita ngelihat secara keseluruhan, yang Tuhan maksud dengan buah itu emang kita nggak bisa. Even buah Roh Kudus, ada orang yang misalnya sabarnya sudah bagus, tapi mananya self controlnya masih belum bagus. Emang kita semua kan yang tadi dibilang kan didisiplin untuk naik kelas, untuk lebih. Jadi nggak berarti kita harus semuanya udah memenuhi, tapi selalu kita melihat. Makanya kalau kita lihat seluruh Bible, even kayak memenangkan jiwa, itu original plan dari Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia kan Tuhan bilang beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Emang selalu Tuhan mau bahwa kita itu jiwa juga tambah banyak. Dan kedua, godly karakter. Lantas 3, melakukan pekerjaan baik. Jadi kita baca aja dari awal sampai akhir. Selalu ada itu 3 buah itu. Seperti di 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kamu baca. Ada yang mau baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Oke, jadi di sini ada bangsa yang kudus, itu berarti kita mesti punya godly karakter, tapi kita memberitakan perbuatan yang besar untuk pekerjaan baik dan untuk memenangkan jiwa. Jadi dalam satu kalimat itu kita bisa melihat bahwa buah yang Tuhan maksudkan itu di antara ketiga itu. Jadi Thea, ya dalam melayani Tuhan atau kita memberikan ibaratnya sumbangan karena hati kita itu kasih akan Tuhan, bukan kita lagi mau whatever lah, mau ada yang mau show off atau apa, tapi apa-apa yang kita berbuat karena untuk Tuhan itu adalah juga buah pelayanan baik, pekerjaan yang baik. Tadi di Efesus berapa kamu bilang? 2 ayat 10 ya. Iya, 2 ayat. Efesus 2 ayat 10. Ayat 10 ya. Yang 28-nya itu yang karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman, itu kan terus yang Tuhan udah siapkan kamu pekerjaan baik. Emang Tuhan menginginkan kita melakukan juga pekerjaan. Jadi jangan cuma sifat kita aja, selalu disertai dengan perbuatan. 9, 10. Jadi kalau saya ngelihat tadi ya, yang penting itu abiding.
kita tinggal. Nah, kalau saudara ini buat saudara pekerjaan rumah, kalau lagi mau tambah, kita bisa ngelihat ada orang yang tinggal di dalam Tuhan, tapi ada orang yang melekat dengan Tuhan. Itu kita bisa baca, ini saya nggak bakal, ini kalian bisa baca nanti sendiri, itu Mazmur 90 sama Mazmur 91. Kalau 90 itu orang yang tinggal, ya, nggak sampai melekat. Nah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang yang hanya, kalau di Inggrisnya lebih jelas ya, kalau Indonesia dua-duanya tinggal ya, ini tinggal melekat. Apa itu, satu tuh dwelling, yang satu abiding. Itu different. Jadi ini kalian nanti bisa lihat sebabnya kalau Mazmur 90 itu yang masih apa itu Mazmur Musa ya, bahwa hidupnya masih, tapi kalau yang abiding tuh selalu berkemenangan tuh. Nah, dan ini yang Tuhan lagi ngomong, ini yang penting adalah abiding. Dulu saya sangka, waktu saya baca zaman dulu ya, nggak kayak ini hari yang saya lebih ngotot, ya, apalagi diterangin sama Ingrid, jadi setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong. Dulu saya sangka kalau dipotong itu dibuang, enggak dibuang. Tadi yang Xiu Hyang juga bilang, itu kayak diberesin. Gitu kan, jadi rantingnya jangan ke bawah, ke atasin atau whatever, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tapi yang dipotong dibuang, dan itu cuma di 15:6 ya, di 15:6 di sini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, itu yang dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, lantas dicampakkan ke dalam api. Jadi Tuhan tuh melihat yang paling penting dalam kehidupan kita, nomor satu itu adalah abiding. Berbuah, nggak berbuah, Tuhan bisa ikut menolong kita supaya kehidupan kita bisa maju. Emang kadang-kadang dengan disiplin, dengan banyak macam, dengan firman Tuhan semua. Tapi yang paling penting itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Nah, contohnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang seperti ranting lantas dibakar. Itu ceritanya kalau yang kita lihat itu dari murid Yesus, Yudas. Ya keluar dah, udah nggak di dalam yang ini, dalam pembicaraan yang tadi Ingrid bilang, ini antara Yesus dengan 11 muridnya kan, sebab Yudas sudah keluar. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seperti, coba kita baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2, 12 dan 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, jadi di sini dibilang semua orang udah ngerti bahwa keselamatan itu kita nggak ada apa ya, andil ya, itu hanya dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tetapi kok kita udah selamat, ini dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekarang coba kita ngelihat tadi di 15:10, Yohanes 15:10, itu dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kasih Tuhan itu free, Tuhan selalu mengasihi kita, tetapi untuk kita bisa tinggal selalu di dalam kasih Tuhan, yaitu dengan menuruti perintah Tuhan. Emang Tuhan selalu memberikan choice, sebab kasih, kalau kita nggak ada free will, kita nggak punya choice, itu bukan kasih. Makanya kalau kita balik lagi ke Adam dan Hawa, Tuhan kasih perintah jangan makan buah itu. Langsung dia makan, langsung dia mati. Mati itu apa? Terlepas apa namanya? Separation. Ya, relation dan apa roh Tuhan udah nggak ada lagi di dia. Jadi makanya di sini dengan jelas dibilang kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Juga dikatakan tadi sesudah kerjakanlah keselamatanmu, tapi kan karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Jadi Tuhan memberikan kita desire dan kemampuan. Tapi itu Tuhan memberikan, makanya tadi, kalau kita belum berbuah, tetapi kita pokoknya gandolan sama Tuhan terus, kita abiding in Him, Tuhan itu yang bakal kayaknya ngeberesin.
motong, membersihkan, dan juga memberikan kemampuan, yaitu kasih karunia kepada kita, supaya kita bisa berbuah. Gimana? Apa ngomongan saya membingungkan? Ada orang yang bingung kok dengar. Betul, Inge, semuanya. I like it. Kelas. Like waktu saya bilang itu dwelling and abiding. So that's a good. Ya, jadi nanti kalau kalian lagi waktu quality time sama Tuhan, coba kalian baca Mazmur 90 dan 91 itu, jadi kita bisa tahu beda kalau kita hanya dwell di dalam Tuhan atau kita abide di dalam Tuhan. Ya, ya saya tadi yang bilang kan itu pohon anggur itu it's di zaman in the Old Testament it's like the Israelites, right? Saya ngelihatnya juga di sekarang ini we are in the New Testament, like in the grace period here, zaman grace itu kalau kita terputus dari Tuhan tuh kita kehilangan kasih karunia dari Tuhan, away from dari pokok anggur, dari caranya kita terputus, jadi kita terputus dari kasih karunia Tuhan. Itu kan ada di Galatia 5 ya, Galatia 5:4 ya. Itu kan dibilang kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya karena dia di sini itu masih hidup di dalam hukum Taurat. Dia ini tidak menerima Tuhan Yesus, makanya dia di luar kasih karunia. Iya, jadi karena dia tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena kasih karunia. Ya, makanya sekarang kalau ranting-ranting yang terputus dari pokok anggur itu kan kita terputus dari kasih karunia. Ya dia memang nggak ada di dalam Tuhan Yesus. Karena yang cuma jatuh itu kan dibetulin lagi. Itu memang masih nempel. Tapi yang udah ya dia memang nggak pernah. Yang benar-benar terputus jadi dia dibakar, makanya dibakar. Tadi ingat tadi ceritanya di mana dibakar tadi kan kebanyakan pengetahuan. Ya kan emang beda. Ini kan kita semua ya yang kita bicarakan kan direkam ya. Kalau saudara jadi mau tahu, sebab saya tahu ada orang yang langsung bukannya apa ini macam-macam kan, ada orang yang ini. Jadi nanti kalau kita tuh terlalu masa diulang-ulang terus gitu ya, bisa kita dengerin lagi. Tapi sekarang saya lagi mau ngomong tentang anggur ya. Makanya yang tadi udah bagus sekali. Kalau kita lihat di Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Oke, jadi tadi yang Syuh yang bilang, dulu tuh kalau ngomong pohon anggur itu ngomongin Israel. Dan ini saya bilang aja, kalian bisa tulis Mazmur 80 ayat 9. Itu dikatakan, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Jadi selalu ceritanya Israel itu dilambangkan sebagai pohon anggur yang ini ayatnya ada yang lebih banyak, tapi saya ambil ini 2. Makanya kalau kalian ingat, waktu Yesus ngomong sama perempuan Samaria, itu Yohanes 4 ayat 22. Ada yang mau baca? Oke, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke, jadi di sini ini perkataan Yesus ya. Jadi dulu dikatakan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu yang selalu digambarkan sebagai pohon anggur. Tapi pohon anggurnya itu mulainya Tuhan ngasihnya benar, tapi pohon anggurnya jadi bisa berubah jadi yang berbau busuk dan anggur liar. Jadi sekarang Yesus mengatakan, nah dia ini pohon anggur yang benar. Jadi kalau dengan Yesus itu benar-benar kita dapat mendapatkan keselamatan. Nah, ini Galatia 5 itu tadi, Medi. Kamu jadi nempelnya sama yang the wrong one. Kamu lepas dari Kristus. Ya itu terputus. Jadi kayak Inge bilang kan, jadi you are either dwelling or abiding gitu. Yang dwelling yang cuma dwelling dipotong, dibuang. Right?
yang abiding itu yang di No, sebetulnya dwelling sama dua-duanya ya mendingan lah, tapi dwellingnya nggak sebagus abiding. Jadi terlihat dari kehidupan kita. Kalau kita just hanya dwelling di dalam Tuhan, keselamatan sih dapat. Kayak itu juga kita kalau yang tidak berbuah, Tuhan masih tetap mengerjakan, masih didisiplin semua. Tapi kalau kita lepas, nah itu yang lagi diributin ini bahwa tetap kita tuh asal kita sama Tuhan tuh masih tinggal, oke. Tapi dalam tinggal itu ada dua macam, ada dwelling, ada abiding. Tapi kalau enggak melekat, enggak nempel, Ya di udah. yaitu lepas dari kasih karunia juga. Ya. Saya dulu bengong ya, kan juga ya di Mazmur 128, ya nanti kalian boleh baca, istri itu sebagai pohon anggur. Mazmur 128, coba, itu pendek kok. Mazmur 128, itu sebetulnya cerita buat nanti kalau Father's Day. 128 itu yang dibilang kan, orang yang takut akan Tuhan, jadi suami yang takut akan Tuhan, itu ayat 3, coba baca. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dulu saya tunas pohon zaitun. Ya, dulu saya bengong, ngapa kok pohon anggur yang dipilih ya? Akhirnya saya ya dengar khotbah apa, bukannya saya pinter sendiri, tapi saya ngelihat ya bahwa istri itu ya, pohon anggur itu kan merambat, melekat ya. Jadi nggak kayak pohon korma yang menjulang tinggi sendiri. Ya, jadi sebagai istri itu kita penolong untuk suami kita. Kita memberikan kehangatan. Emang pohon anggur lambang sukacita, hangat semua. Tapi pohon anggur itu ranting-rantingnya itu ngerambat di, iya kan, nggak yang lepas sendiri gitu kan? Dan menjamu. Ya, karena kalau pohon kurma ya, atau pohon kelapa atau pohon apa itu kan sendirian berdiri menjulang tinggi, gagah perkasa gitu kan. Tapi kalau istri tuh sebetulnya nggak usah gagah perkasa ya. Pokoknya nangklong sama suami gitu. Tolong, masa sih yang nggak ngerangkul suami terus-terusan, tapi yang kan gitu kan. Mighty, perempuan yang mighty. Oke, ini cuma tambahan. Istri itu penolong. Tadi ditambahin lagi sebagai anggur. Memang nggak dirangkul setiap kali, tapi boleh. Tapi laki itu kalau nggak digituin, nggak ditolong, kita tuh ingat zaman dulu kalau laki itu sebagai orang di hutan rimba, yang kita tuh semau gue. Itu kita masih bekerja sama di dalam suami istri. Itu harus. Tuhan sudah menciptakan penolong dan terusannya ya tadi anggur, banyaklah sebenarnya. Sebab laki itu tanpa ada penolong, kita jalannya itu kemana-mana. Liar. Betul, itu saya suka kalau ngomong ingat kita tuh liar. Jadi benar-benar kita mesti sungguh ini pelajaran soal abiding. Tapi semua bisa solve itu problem kalau kita nggak punya ini, nggak punya itu. Pelajaran hari ini abiding. Ya kan? Abiding itu yang selalu dengan firman Tuhan. Firman itu toolnya. Akhirnya toolnya itu membuat kita berubah. Tidak usah diajar-ajarin, kita sendiri berubah dari dalam, itu yang lebih bagus. Amen. Ya. Tapi ada satu, penolong itu nggak pembantu loh ya. Ingat saya pernah ngomong. Beda. Udah tahu ya, penolong itu bukan pembantu loh ya. Apa bedanya coba, masih ingat nggak? Apa bedanya penolong dan pembantu? Pembantu disuruh-suruh. Jadi mate pembantu itu. I know. Kalau penolong, makanya banyak juga di firman Tuhan, Tuhan adalah penolongku. Bukannya kita lagi ninggiin perempuan ya. Tapi penolong itu adalah menolong seseorang yang dia nggak bisa berbuat. Kalau pembantu tuh dia bisa buat kayak nyuci piring, nyapu-nyapu rumah, semua orang bisa mau gimana. Tapi kita punya pembantu disuruh-suruh buat ngelakuin itu. Kita malas berbuat, kita panggil pembantu. Tapi penolong different loh. Jadi jangan dianggap remeh penolong. Amen. Penolong lebih kuat dari yang ditolong. Iya, sebenarnya. Tapi makanya supaya jadi seimbang, makanya istri harus tunduk kepada suami. Ya udah pura-pura lah, pura-pura jangan sok-sok kita lebih kuat gitu, ngalah. Itu istri bijaksana. Pinter-pinter lah.
Tadi untuk apa Linda kan bilang apa mengasihi kalau kita Musuh. kasihilah musuhmu. Sebenarnya kalau susah sekali untuk mengasihi musuh itu kalau kita itu emotional untuk mengasihi secara I love you gitu tuh nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ya karena itu Tuhan agape love lah Tuhan yang bisa itu. Jadi Tuhan juga tahu, dia juga di Matius 5 itu dia bilang gitu kan. Tapi bahasa Inggrisnya sih lebih jelas ya. But I say to you, love your enemy, bless those who curse you, do good to those who hate you. Jadi kita itu bukannya jadi jangan balas jahat dengan jahat, tapi do good gitu. Bukannya love as love kita punya feeling, tapi do good to them gitu. Yang menempelin kita itu kita do good gitu. Jadi itu by the grace of God itu kita bisa kerjain. Pertanyaan selanjutnya, do good is one thing, but can you stay away? Can you stay away? Ya itu mengampuni, udah masuk ke mengampuni aja. Enggak, udah Tapi mengampuni. do good juga nggak boleh, kamu harus do good. Iya betul. Kalau menurut saya sih, That's theoretical. kalau menurut saya sih mengampuni iya, do good iya, tapi kita tidak harus stay. Ya, nempel-nempel nggak perlu. Nggak usah. That's the thing, ya. Orang perintahnya do good kok jauh-jauh gimana? Nggak usah bergaul. Kalau kita nggak suka ya nggak usah bergaul, tapi jangan membenci begitu. Tapi kan perintahnya do good. Iya. Jadi Makanya jauh-jauh dong, mana bisa do good? Makanya dibilang kan, love itu is a decision, is a choice. Jadi love itu adalah lebih memerintah dalam kehendak kita, bukan dalam emosi kita. Juga pengampunan kan gitu, bukannya bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. The bottom line is kehendak ya. Dan lagi kehendak kita berkuasa atas emosi kita kalau kita itu dewasa. Tetapi kalau emosi kita di atas kehendak kita, itu kita anak-anak. Dia lapar, dia nangis, mau di ngomongin apa, dia jerit-jerit, dia nangis. Tapi kalau orang kayak kita, kalau udah gede, kok kelaparan, nggak dikasih makan, ya kita kan nggak nangis-nangis kan. Nggak jerit-jerit, nggak marah-marah. Cari sendiri lah. Bella. Oke, saya udah liatin jam, ini 12.30, tapi lebih 3 menit, mau dilebihin berapa banyak lagi? Saya udah kelar. Oke, siapa yang masih ada kata-kata? Masih bisa. Udah sebulan sekali. Oke, maybe ini satu ya. Saya udah ngomong sih dulu pernah bilang di lansia waktu ngomong itu kan dia bilang Bapakku aku mengasihi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi bayangin ini kita ya, lihatnya nggak? Ini kita ya. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapa mengasihi Tuhan Yesus. So how much love we get? Jadi kita ingat gitu kayak tadi dibenci orang, di apa? Nah, saya suka bilang, who cares? Look, kita nih God love us, Tuhan Yesus love us, mau apa lagi? Kenapa kita mesti dibothering sama orang begini begitu? God love me. Orang mau ngatain mau apa? You know, itu kita ingat ilustrasi yang salah satu pendeta tuh begitu tuh. Ini bagus gitu untuk diingat kalau kita lagi jengkel-jengkel sama orang. Yang saya lihat ada satu perkataan bagus ya. Kalau orang jengkel sama orang, sampai jengkel gitu, orang kan bilang berarti orang yang menjengkelkan itu rent free di otaknya yang benci. Nggak usah. Jadi itu orang otaknya dipenuhi sama tuh orang terus, kan ruginya sendiri kan. Ya, sebenarnya saya bacanya kemarin ini, sorry Shu Hyang, tapi ada tulisan, wow, Biden itu rent free di jadi sewa free di otaknya Trump. Sebabnya apa-apa Trump ngatain. Jadi dia bilang, wow, jadi si Biden nggak usah ngapa-ngapain, dia rent free ya di otaknya si Trump. Sebab ini saya cuma ya TDS, Trump Down syndrome juga ada. Oke, kita berhenti aja sampai di sini. Ya, berhenti aja deh. Iya deh, berhenti aja deh. Ya, terima kasih Alex sama Ingrid. Kalian facilitate semuanya jadi ikut nafsu apa itu. Sampai panjang kayak gini. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi sekarang Alex Ingrid udah jadi facilitator kita yang bakal di schedule terus-terusan. Now, before we close, can we just then, do a closing prayer? Please. Okay, thank you.
Bapa surga, kami sangat banyak belajar hari ini. Karena Engkau hadir dan memberikan kami gairah dan kemauan untuk mendengar, untuk menyelami, dan Engkau sudah memberkati kami dengan apa yang kami perlukan. Thank you, Lord. Tuhan, Engkau baik. Engkau adalah panutan hati kami. Engkau adalah jangkar kehidupan kami di lautan yang banyak sekali terombang-ambing. Tetapi kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami sebegitu dalamnya sehingga tidak satu orang pun dapat meraih kami. Karena kuasa-Mu dan kasih-Mu sudah menjaga itu semuanya. Kami merasa privileged, Father, to be your son and daughters. We just wanted to say thanks to you, Father, for being here, giving us not only the knowledge, but the ways of how to become remaining in the vine or abiding in the vine. It's because of your love for us that you pursue us in everything that we do day by day. Keep pursuing us, Father, because we need you as we need the air to breathe. You are our life. Now that we are parting from one another, will you be with us in whatever program we are doing afterwards? And we give thanks for Alex and Ingrid and for Steve and Inge for doing all of this in your name. May your name be glorified forever and ever. Amen. Amin. Terima Bye, kasih Thank you. Good Tina, job. David, Alex, sama Ingrid, Thank you. ya. Kita semuanya juga Steve. yang hadir. Yeah, thank you. Kita akan exercise, betul Lucy? Susi? Ya, Good. Wow, oke. Siapa yang mau ngikut tinggal, siapa yang Ya, tidak, kita, ya. iya. Saya pamit ya. Ayo. Saya Yo, pamit thank ya. you Pak Sulio. Nah. Thank you, Pastor Thank you, Leo. Ya, Pastor thank you Leo, semuanya. Inge, Tinggal yang mau. semuanya. Bye. Bye, Bye. Ya. bye.